powernya mana? Ya kan? saling menguatkan, saling membagi kasih dan menjadi berkat satu sama lain. Kami bersedia mendengar firman-Nya Bapa, hamba-Mu yang lemah ini. Hamba ingin membagikan apa yang hamba renungkan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong hamba untuk dapat hamba membagikan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibu-ibu semua, saya pada pagi hari ini ingin membagi renungan dari sebuah kisah dari seorang perempuan yang juga semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Kita akan membaca ganti-gantian. Semoga ibu-ibu membawa kitab. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Saya akan membaca ayat yang pertama, kemudian ayat berikutnya kita baca bergilir-giliran. Walaupun mungkin ibu tidak dapat giliran, tapi semoga masih berkonsentrasi. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sul, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu anaknya. Sebab Tuhan telah menentukan ini. Ayat yang ke-6, tetapi baginya selalu menyakiti hatinya supaya ia rusak, karena Tuhan telah menentukan.
Sedang Imam Eli duduk di kursi tegak yang pintu bait suci. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-11. Kemudian berdasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini daripada dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberitakan kepada hamba-Mu ini seorang laki-laki, maka Engkau memberikan dia kepada Tuhan untuk seluruh hidupnya, dan pisau itu tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat ke-12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14, lalu kata itu berapa lama lagi engkau berdoa supaya orang lepaskanlah itu daripada mabuknya. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan lukanya tidak muram lagi. Ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktunya ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Elkana suaminya itu berkata kepadanya, berbuatlah apa yang kau pandang baik, janganlah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menempati janjinya, jadi tinggallah perempuan itu dan menyusul
Dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu dia letakkannya ke dalam rumah Tuhan di Sion. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Ayat 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepadanya. Ayat 26. Lalu kata mohon bicara tuanku demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup berserahlah dia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Terima kasih ibu-ibu semua. Maaf untuk ibu-ibu yang tidak dapat giliran membaca Alkitab. Tapi ibu-ibu bisa membaca Alkitab di rumah. Ada banyak sekali cerita-cerita yang di dalam Alkitab ini seperti sebuah kisah yang kalau kita baca novel seperti novel. Tapi yang tertulis di sini bukan novel, ini sebuah cerita yang mengisahkan bagaimana perjalanan hidup beriman dari beberapa orang. Tidak semua bisa ada di dalam Alkitab ini, tapi yang ada di dalam Alkitab ini adalah yang sudah menjadi pilihan yang diwahyukan Tuhan untuk membantu kita semua, bagi saya dan segala berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan pada kita ketika kita menyanyikan puji-pujian. Ingatlah saat dimana kita tahu bahwa hidup kita ini tidak lagi dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, tapi kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita menjadi orang yang sudah diselamatkan. Pak Pendeta bilang kita menjadi anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, maka hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, sehingga hidup kita akan berbuahkan buah-buah Roh Kudus. Itulah yang akan memberi kita kembali semangat. Kita bukan lagi orang-orang yang dibelenggu oleh kesusahan, tapi kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Berdoa, itu penelitian yang mengatakan bahwa hormon kortisol akan naik ketika kita berdoa, dan kemudian berikutnya bersyukur. Seperti yang Pak Pendeta sampaikan, ini penelitian mengatakan berdoa. Yang ke-11, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Apa yang ibu-ibu renungkan dari doa Hana? Berdoa dan fokus kepada apa yang menjadi kerinduannya, memberikan, menjawab doa-doanya karena kembali pada Tuhan. Kita melihat pada ayat yang ke-28, Hana lakukan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupku, terserahlah ia kepadanya. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Anak yang menjadi kasih karunia Tuhan, menjadi doanya pun diserahkan kepada Tuhan. Kita semua hidup kita ini apa sih kita ya? Apapun yang kita punya, kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita selalu tahu tidak pernah ibu-ibu ditinggalkan oleh Tuhan sedetik. Allah Bapa, Baik,
Bapa, dan kami ini semua adalah anak-anak Allah yang menjadi kekuatan kami untuk kami berjalan terus, saling menolong, saling mengasihi. Kiranya Tuhan terus menumbuhkan kasih itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kisah anak yang Tuhan izinkan